Selamat datang di Jalan-Jalan Malam. Halo semuanya, selamat datang di perjalanan Jalan-Jalan Malam. Malam ini kita akan menelusuri sebuah wilayah yang menyimpan sejarah tua, wilayah yang dulu pernah menjadi pusat kejayaan, sekaligus saksi dari banyak misteri. Kerajaan Galuh. Di balik nama itu tersimpan tentang raja-raja tua, perang, dan cinta, pengkhianatan, dan jejak-jejak halus yang katanya masih terasa sampai sekarang. Mari kita mulai perjalanan malam kita. Saya berjalan menyusuri jalur lama menuju Ciamis bagian timur. Anginnya dingin, gelapnya pekat, dan aroma tanah basah terasa lebih kuat dari biasanya. Disinilah wilayah yang dulu menjadi pusat kerajaan Galuh. Orang-orang bilang kalau kita berjalan di jalur ini saat malam-malam tertentu, kita bisa merasakan tekanan udara yang berbeda. Seperti malam ini, seolah ada yang memperhatikan langkah kita dari kejauhan. Raja pertama, Preti Kandayu, adalah sosok karismatik. Beliau memisahkan diri dari Tarumanegara, lalu membangun kerajaan baru di sini. Kerajaan yang katanya dijaga oleh para tetua spiritual dan prajurit gaib kerajaan. Di beberapa lokasi penduduk masih percaya penjaga kerajaan Galuh masih sering lewat pada malam hari. Sosoknya tinggi, memakai ikat kepala, dan hanya terlihat sekilas seperti bayangan berpendar biru. Beberapa warga sekitar bahkan mengatakan, jika kamu berjalan sendirian dan merasa tiba-tiba ada suara langkah di sebelahmu, jangan menoleh. Itu tanda bahwa prajurit penjaga yang sedang berpatroli. Kerajaan Galuh tidak selalu damai. Ada masa ketika istana penuh dengan intrik politik, termasuk perebutan kekuasaan oleh Raja Purbasora. Konon, Purbasora adalah raja yang tenang di luar, tapi memiliki batin penuh amarah. Setelah meninggal, banyak cerita dari para penjaga dan warga desa yang melihat bahwa bayangan sosok tua dengan mata menyala merah berdiri di pinggir hutan dekat peninggalan istana lama. Sosok itu tidak menyerang. Ia hanya menatap seolah masih mengawasi tanah yang dulu dia kuasai. Ketika Raja Sanjaya merebut kembali Galuh, terjadi pertempuran besar di bagian timur kerajaan. Beberapa warga percaya di titik-titik pertarungan itu kadang ada suara seperti dentingan logam atau teriakan samar lelaki berperang. Padahal tempatnya sudah lama menjadi kebun atau sawah. Tidak ada yang berani lewat, karena katanya bila seseorang lewat dengan hati tidak bersih, ia bisa terpleset masuk ke dimensi lain dan melihat perang yang berlangsung ratusan tahun lalu. Di wilayah Ciamis bagian selatan ada satu tempat yang oleh penduduk disebut Gerbang Galuh. Secara fisik itu hanya jalan kecil di antara pohon-pohon besar, tapi energinya terasa berbeda. Saya berdiri di depan jalur itu aneh. Dadaku berat, kepala terasa sedikit berputar seperti ada tekanan kuat dari udara. Penduduk bilang pada jam-jam tertentu, biasanya lewat tengah malam, gerbang ini seperti terbuka. Jika seseorang melangkah terlalu dalam, ia bisa mendengar suara gemelan lama, aroma dupa, bahkan suara orang-orang berbicara dalam bahasa Sunda kuno.
Tidak sedikit yang pernah tersesat dan kembali beberapa jam kemudian dengan pakaian penuh debu istana lama, padahal mereka tidak pernah pergi kemana-mana. Setiap kerajaan besar pasti memiliki penjaga, dan Galuh punya penjaga yang disebut orang-orang tua sebagai Rayi Rahayu, pasukan yang tak kasat mata yang menjaga garis keturunan kerajaan. Warga sering melihat kilatan cahaya putih panjang yang melintas cepat di antara pepohonan. Ada juga cerita tentang prajurit yang berjubah hitam yang hanya terlihat dari bayangnya saja. Yang paling menyeramkan adalah penuturan dari seorang penjaga malam. Katanya ia pernah melihat sosok tinggi setinggi pintu, pakai ikat kepala kerajaan, tapi wajahnya kosong, tanpa mata. Dia berdiri di ujung jembatan seperti sedang menunggu seseorang. Saat penjaga itu menutup mata dan membukanya lagi, sosok itu sudah lenyap. Di beberapa titik ada makam-makam kuno yang dipercaya sebagai makam raja atau panglima Galuh. Ketika berada dekat lokasi itu, tanah merasa lebih hangat. Bahkan di malam berkabut seperti ini, penduduk percaya itu adalah getaran tua, sisa energi dari mereka yang pernah memimpin tanah ini. Beberapa pendaki gunung di daerah Ciamis sering melaporkan ketika mereka lewat dekat area itu, mereka mendengar suara seperti orang berdoa atau suara langkah perlahan mengikuti dari belakang. Malam ini kita sudah menelusuri sedikit tentang jejak kerajaan Galuh, sejarahnya, para rajanya, dan misteri yang masih terasa sampai sekarang. Tanah ini bukan hanya menyimpan sejarah, tapi juga energi yang tak pernah benar-benar hilang. Setiap langkah kita seolah menyentuh masa lalu yang masih hidup. Terima kasih sudah menemani dalam perjalanan jalan-jalan malam kali ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, di mana kita akan menjelajahi kisah lain yang tak kalah penuh misteri.